Kita ke informasi selanjutnya, Sport Lovers berupaya meningkatkan performa atlet pelatnas. PBSI resmi meluncurkan platform Sport Science Analytics atau Laboratorium Sport Science. Dengan sarana yang semakin lengkap, data yang dihasilkan juga diharapkan semakin lengkap dan spesifik guna mendukung program latihan. Ketua Umum PBSI Fadil Imran merealisasikan janjinya untuk memaksimalkan peran Sport Science di Pelatnas Cipayung. Platform Sport Science Analytics atau Laboratorium Sport Science resmi difungsikan dan diperkenalkan kepada awak media Senin pagi. Sejatinya penggunaan teknologi seperti ini sudah diterapkan sejak persiapan Olimpiade. Namun kali ini dengan sarana penunjang serta instrumen yang lebih lengkap. Dengan melibatkan pakar dan tenaga profesional diharapkan data yang dihasilkan menjadi lebih komprehensif. Tentunya ini akan membuat tugas pelatih teknik, fisik, dokter, fisioterapi hingga penyedia konsumsi atlet menjadi lebih terukur. Sebab tujuan Laboratorium Sport Science memang untuk memaksimalkan metode latihan dan asupan nutrisi sesuai kebutuhan masing-masing atlet. Kami mencoba mengintegrasikan secara lengkap semua aspek secara digital, dari mulai fisik, teknik, medis, kemudian nutrisi. Masing-masing atlet akan bisa melihat secara langsung dan kemudian akan terintegrasi secara online. Jadi kami, pengurus dan pelatih bisa memantau secara harian, secara mingguan, secara bulanan. Dari Laboratorium Sport Science ini, data yang dihasilkan juga akan dijadikan tolak ukur dalam seleksi nasional. Sehingga berikutnya atlet daerah maupun junior punya standar tersendiri sebagai acuan menuju Cipayung. Angga Nuriski, Kompas TV, Jakarta. Lovers sampaikan rencana strategis pelatih baru Timnas Indonesia Patrick Kluivert didampingi Ketua Umum PSSI Erick Thohir bertemu Menpora Dito Aryo Tejo di Gedung Kemenpora Jakarta Senin siang. Patrick Kluivert dan asistennya Denny Lansat tiba di Gedung Kemenpora Senin siang. Didampingi Ketua Umum PSSI Erick Thohir dan Sekjen PSSI Yunus Nusi, Kluivert dan Lansat menemui Menpora Dito Aryo Tejo untuk menyampaikan rencana strategis bagi Timnas Indonesia. Selain fokus meratap laga hidup mati kualifikasi Piala Dunia, Kluivert juga dipastikan akan keliling ke berbagai daerah di Indonesia pada awal Februari. Kluivert rencananya akan memantau pertandingan antara Dewa United menghadapi Persija Jakarta, serta beberapa daerah untuk melihat potensi talenta lokal di Indonesia. Ya, kalau tidak salah 8 Februari itu ada pertandingan Dewa dan Persija, di mana 5 pemain tim nasional ada di 3 di Persija, 2 di Dewa. Ingin dipantau langsung, sekalian melihat juga infrastruktur dan juga pemain-pemain potensi lainnya. Pelatih tim nasional Indonesia Patrick Kluivert hemat bicara soal kondisi Stadion Utama Gelora Bung Karno. Meski begitu, Menpora Dito Aryo Tejo menyebut Patrick memberikan catatan soal kondisi rumput di Stadion Utama GBK. Hal ini disampaikan Patrick saat mengunjungi Kemenpora usai mengecek kondisi Stadion Utama GBK. Patrick mengaku tidak bisa mengidentifikasi kondisi GBK secara spesifik. Usai bertemu Patrick, Menpora Dito Aryo Tejo menyampaikan catatan Patrick soal kondisi Stadion GBK, terutama soal kondisi rumput. Dito mengklaim Patrick menilai kondisi Stadion GBK sudah baik. Patrick, say hi. Patrick, how's... Say hi, Patrick. Patrick, say hi. Hi. Beliau menyampaikan secara keseluruhan Stadion GBK sangat bagus dan sangat baik. Tapi memang beliau tadi melihat, kebetulan kan sekarang lagi ada perawatan. Ya beliau pastinya fokus intinya bagaimana rumput GBK harus baik. Ya pastinya ini kita akan mengontrol bagaimana persiapan GBK. Hari ini saya akan ketemu Pak Mensesnek selaku yang menangani GBK. Ya pastinya kita selalu mengingatkan pengelola GBK bagaimana perawatan rumput itu sangat penting. Sport Lovers, selain Alex Pastur dan Denny Lansat, Patrick Kluivert juga rencananya akan didampingi sejumlah staf kepelatihan yang nama-namanya sudah tersebar luas ke publik. Namun Ketua Umum PSSI Erick Thohir menegaskan untuk 2 nama pelatih lokal masih dalam proses seleksi.
Nama-nama staf kepelatihan timnas di bawah komando Patrick Kluivert mulai jadi perbincangan hangat di publik. Bahkan beberapa sumber sudah berani menyebut nama-nama familiar seperti mantan penjaga gawang Belanda Martin Stekelenburg sebagai calon pelatih kiper, serta 2 staf pelatih lokal dari mantan pemain timnas Irfan Bahdim dan Rafael Maitimo. Menanggapi hal ini, Ketua Umum PSSI Erick Thohir menyebut sudah dalam proses kontrak dengan pelatih fisik, pelatih kiper, dan video analis. Namun untuk soal nama, Erick menyerahkan kepada Kluivert untuk mengumumkan, termasuk mengenai 2 slot pelatih lokal. Untuk proses perekrutan pelatih lokal, sesuai dengan kesepakatan waktu interview, nanti kita kasih slot 2 pelatih lokal. Nanti tentu kita akan bikin database, kita akan silahkan, tapi yang menseleksi langsung dari tim kepelatihan Coach Patrick, bukan kami. Jadi PSSI hanya menyodorkan nama, mungkin 10 nama, nanti dipilih 2. Gitu. Jadi jangan percaya yang beredar di sosmed. Nah, udah gitu. Kita beralih ke lanjutan Liga 1. Sport Lovers, gol telat Balotelli berhasil membuat PSM Makassar berhasil mencuri poin penuh di kandang Persis Solo di Stadion Manahan Solo Senin malam. Keunggulan jumlah pemain sejak menit ke-20 baru bisa dimanfaatkan oleh PSM untuk unggul jelang laga usai. Aksi Balotelli meneruskan umpan tendangan bebas Victor berhasil memastikan kemenangan 1-0 Juku Eja di Solo. Tambahan 3 poin, PSM Makassar naik ke urutan ke-6 dengan 30 poin dari 18 laga. Hasil ini membuat persaingan 5 besar semakin sengit. Sedangkan Persis Solo belum bisa keluar dari zona degradasi setelah tertahan di urutan ke-17 dengan poin 10. Terjadi situasi bola berat set piece. Sanalah Luis memberikan umpan yang begitu. Targetkan poin penuh, Semen Padang FC boyong 23 orang pemain untuk bertandang ke markas Borneo FC pada Selasa malam. Melakoni laga perdana putaran kedua, SPFC janjikan perubahan dengan kehadiran 5 pemain asing baru. Dengan persiapan yang terus dimatangkan, Semen Padang targetkan poin penuh dalam laga pertama putaran kedua mereka menghadapi Borneo FC. Kepercayaan diri diperkuat dengan kehadiran 5 pemain asing serta 3 pemain lokal baru yang disebut membawa perubahan besar dalam segi pola permainan tim. Bertandang ke markas Persut Etam, Kabausira memboyong 23 pemain mereka. Asisten pelatih Semen Padang FC Luis Braganca menilai Borneo FC merupakan tim besar yang memiliki performa yang baik selama putaran pertama. Namun tim pelatih telah mempelajari pola dan kekuatan tim Persut Etam untuk memformulasikan strategi yang tepat demi target 3 poin. Luis menegaskan skuad Kabausira telah 100% siap untuk melakoni laga yang akan berlangsung pada Selasa malam. It's like the same. We go there. Persiapan tetap sama. We go there for win against Borneo. Kita pergi ke sana untuk bisa memenangkan lawan Borneo. We already know Borneo is a huge team. Kita tahu Borneo adalah tim besar. We need to make the possible and impossible. Kita harus bisa membuat apapun mungkin dan tidak mungkin untuk kita bisa dapat poin. Saat ini Semen Padang FC berada di posisi terbawah klasemen sementara Liga 1 dengan raihan 10 poin. Sementara Borneo FC di peringkat 10 dengan raihan 26 poin. Rio Johannes, Kompas TV, Padang, Sumatera Barat.